Shalom Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu peristiwa yang sangat fenomenal. Dan dalam sejarah kehidupan manusia tidak ada yang demikian, di mana Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Dan ini menjadi saksi hidup, dan mereka menjadi saksi hidup yang berani berjuang untuk menyatakan kebenaran bahwa dia memang naik ke surga. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, sebelum dia naik ke surga, dalam Yohanes 14 dia pernah berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ini satu kalimat yang Yesus ungkapkan. Ketika dia berada di dunia ini, dia menekankan supaya kita jangan gelisah, karena di dalam Yesus ada jaminan. Minggu lalu saya sampaikan, di dalam Yesus hanya ada kepastian. Dan manusia juga ingin dan selalu berharap hanya kepada yang pasti-pasti saja. Apalagi tentang hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara. Sehingga Yesus berkata sekali lagi, saya ulangi, janganlah gelisah hatimu, janganlah ragu, janganlah bimbang, janganlah khawatir. Yesus memberikan pernyataan ini berulang-ulang supaya mereka yang mendengar semakin hari semakin percaya. Amin. Ya, karena memang manusia pada dasarnya harus selalu diingatkan, selalu diberi kekuatan. Nanti kita akan berbicara tentang kekuatan yang dari Tuhan. Ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini satu kesetaraan, di mana kita diajak untuk percaya kepada Tuhan Sang Pencipta, dan juga percaya kepada Dia, Yesus yang telah naik ke surga, yang hari ini kita peringati Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, jika kita datang ke satu tempat dengan pelayanan yang luar biasa, eksklusif ya, kita disediakan dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang bagus, yang indah, yang luar biasa, tentunya kita akan senang. Ya, itu baru di dunia. Sedangkan Yesus dia berjanji, dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berbicara tempat tinggal tidak hanya seperti rumah-rumah mewah yang sebentar ditinggalkan kalau di dunia ini Bapak Saudaraku. Berbicara tentang tempat tinggal ini adalah tempat tinggal yang kekal. Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal, yaitu tempat tinggal yang kekal di mana kita akan bersama-sama dengan Dia. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kenaikan Yesus ke surga yang kita peringati hari ini, itu memberikan bukti bahwa Dia menyediakan tempat yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya servis Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia memberikan yang terbaik. Amin. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kalimat aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita hari ini adalah, sebelum Dia datang kembali, apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu Saudara? Ya, ini yang menjadi perenungan kita. Kita hari ini memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ada di surga, dan Dia tidak hanya meninggalkan kita begitu saja. Dia justru memberikan seorang penolong yang lain, yaitu pribadi Allah sendiri, yaitu Allah yang roh. Memang Allah itu roh Bapak Ibu Saudara. Jika Yesus secara fisik masih ada, tentunya Dia akan diundang khotbah kemana-mana. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Dan Dia menjadi viral kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Yesus Dia naik ke surga, Dia memberikan janji, memberikan penolong, penyertaannya juga yang sempurna, yaitu melalui rohnya yang kudus. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Mari kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ayat ini menjadi kunci kita untuk merenungkan firman Tuhan dan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi perintah Tuhan itu tidak hanya di sebatas satu kota, satu negara, satu wilayah, tapi Tuhan ingin seluruh bumi mendengar.
tentang berita. Tidak hanya sekedar kenaikannya, tidak hanya kelahirannya, tidak hanya kematiannya, tapi seluruh hidup Yesus Kristus itu diberitakan sampai seluruh bumi, seluruh makhluk bahkan mendengar berita tentang keselamatan ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus bergairah, kita harus tetap semangat dalam hal ini. Saya ulangi lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu dalam bahasa Yunani dikatakan dunamis. Ya, Yesus memberikan dunamis kepada murid-muridnya. Dunamis itu berarti kekuatan. Ya, kekuatan. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu Saudaraku, memberitakan kabar baik ini. Ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah karya Tuhan. Dan tentunya jika ini adalah rencana dan karya Tuhan, tentunya kita mau tidak mau kita pasti akan masuk di dalamnya. Amin. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah bagi setiap kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sehingga menjadi saksi Kristus inilah yang menjadi dasar. Sebelum Dia datang kedua kali, bahkan sebelum Dia menjemput kita secara pribadi, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kita harus menjadi saksi. Ya, karena ketika kita menjadi saksinya, Dia tidak hanya sekedar melepaskan kita begitu saja, tapi Dia memberikan kekuatan, bahkan memberikan penyertaan, bahkan memberikan dunamis, kekuatan yaitu kuasanya. Kitab suci juga memberitahu kita bahwa dunamis yang sama yang memperlengkapi para murid untuk mewartakan Injil, dan dunamis yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian berdiam di dalam setiap orang-orang percaya. Ya, ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, berkuasa atas hidup kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk memberitakan kabar baik ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi hari ini yang menjadi tujuan hidup kita adalah memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Masalah orang mau menerima, mau percaya atau tidak, kita serahkan kepada kuasa Tuhan. Itu tergantung kepada respon setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Saya yakin ketika firman Tuhan diberitakan, kekuatan kuasa Tuhan dinyatakan, akan terjadi satu mujizat yang luar biasa. Mujizat tidak hanya sekedar sembuh dari segala sakit, bangkit dari kematian, namun mujizat yang luar biasa ketika kita semua menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ini yang menjadi target Tuhan, supaya setiap orang diselamatkan. Supaya setiap orang yang mendengar kabar berita baik, keselamatan di dalam Yesus, menerima hidup yang kekal. Amin Bapak Saudaraku. Jadi mari hari ini jika kita memperingati kenaikan Tuhan, Dia menyertai kita dengan kuasa yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi saksinya. Amin. Jangan ragu, jangan gelisah, kata Tuhan. Terus maju dalam hidup ini. Memang dalam setiap kehidupan kita harus menyelesaikan banyak tanggung jawab. Namun tanggung jawab yang utama yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap orang percaya adalah menjadi saksinya. Menjadi berkat, menjadi teladan, dan menjadi saksi Kristus yang membawa kepada kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat dan maju terus. Di dalam Yesus ada kuasa, di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang sederhana, firman yang meneguhkan, yang menguatkan, untuk kami terus menjadi saksi-Mu, saksi yang hidup, saksi yang benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Beri kami kekuatan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami terus menyala-nyala memberitakan kabar baik ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati kami semuanya. Berikan kami pengurapan yang baru, Roh Kudus-Mu yang dicurahkan terus memperbarui manusia batin kami, sehingga kami semakin layak, semakin berkenan di mata Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan, berkati pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, dan jadikan kami orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Sukacita dari surga melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat